Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang menuju sore teman-temanku semua. Kembali lagi di channel Rifki Haman Fauzi. Jadi kali ini aku akan mencoba untuk membuat suatu tutorial dari RStudio tentang regresi linear berganda. Masuk ke aplikasi RStudio ya teman-teman. Langsung aja. Oke. Nah, berikut ini adalah tampilan pertama RStudio. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah untuk mengimport dataset dari Excel. Nah, kita browse aja. Oke. Terkait dengan datanya, saya coba cek dulu. Ini ada di download. Oke, kita masuk ke data yang kita punya. Saya ketik data praktikum 6 Excel. Open. Setelah itu kita tunggu dulu retrieving preview data. Oke, datanya sudah muncul, kita klik import. Oke, ini data yang kita punya dari data praktikum underscore 6. Oke, selanjutnya kita masuk ke package. Nah, terkait dengan package, ada 3 package yang harus kita download dan centang. Yang pertama ada car, kemudian ada LMS, LMTest, dan yang terakhir adalah MAS. Nah, karena konteks ini aku udah ngedownload dan menginstal package tadi, jadi bagi teman-teman yang belum ngedownload dan menginstal, silakan untuk menginstal dari install package ini. Bisa diketik aja seperti car, klik, dan install. Tapi dalam konteks ini aku udah download, jadi nggak usah. Oke, langsung aja. Pertama ada car, kemudian ada LMTest, dan yang terakhir adalah MAS. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke terminal. Sebelumnya kita masuk ke file dan new file. Ini bisa ctrl shift n atau R-script. Oke, udah masuk. Sip. Untuk yang pertama, kita coba tulis dummy judul yang bisa kita buat. Nah, dalam konteks ini karena kita akan mencoba untuk menguji asumsi klasik, aku akan mencoba untuk mengetiknya seperti uji AK. Nah, uji underscore AK. Nah, ini sudah. Kita masuk lagi ke data praktikum. Nah, ini ada beberapa variabel ya. Pertama itu ada variabel finance syariah, ada inflasi, BI rate, PDB, dan nilai tukar. Untuk finance syariah itu variabel Y, dan sisanya adalah variabel X. Langsung aja. Kita coba untuk menulisnya seperti ini. Ikutin aja. Nah, yang pertama itu apa, teman-teman? Ya, betul banget. Finance underscore syariah. Nah, karena ini variabel Y dan di mana variabel Y sama dengan variabel X, maka dalam konteks ini kita akan mencoba untuk melakukan suatu pemisahan, yaitu menggunakan tanda ini, yaitu tanda gelombang seperti air. Seperti itu. Ini artinya sama dengan ya, teman-teman. Oke, selanjutnya setelah gelombang tadi kita ketik inflasi. Kemudian karena variabel X sama dengan variabel X, kita tambah dengan variabel tambah. Inflasi tambah BI underscore rate. Kemudian tambah PDB tambah nilai tukar. Maaf. Ini pakai underscore ya. Nggak ada tuh spasi-spasian. Setelah itu koma data teman-teman. Maaf, ini kita harus sesuaikan dengan data yang ada di sini ya, karena nilai tukarnya kecil, kita juga sesuaikan dengan huruf kecil juga. Mohon maaf. Kemudian koma dan spasi. Maaf, apa tadi namanya? Data underscore praktikum ya, teman-teman.
yang bagian ini. Setelah itu kita coba untuk spasi. Oke, setelah 1 kita spasi dan masuk ke bagian 2. Maaf teman-teman, sebentar. Ini dan enter. Oke, nah kita udah masuk ke, sorry ini kebanyakan, jadi 2 aja. Nah, habis itu kita run ya. Oke teman-teman, kita udah pencet run dan ini kita tunggu hasilnya. Nah, setelah itu kita coba bikin summary ya. Nah, untuk bagian kedua itu ada summary atau ringkasan. Ringkasan dari apa? Ringkasan dari uji AK tadi. Nah, setelah itu kita bawah lagi, kemudian enter lagi. Oh ya, maaf teman-teman. Setiap kita bikin variabel, kita coba run ya. Setiap bikin variabel kita coba run. Run lagi. Oke, mantap. Untuk bagian ini kita kosongin. Apa itu teman-teman? Ada error. Oke, ternyata uji AK-nya kita coba kan dulu ya teman-teman. Dari bagian pertama ke oke. Sebentar teman-teman. Oke teman-teman, saya ada sedikit hilaf ya. Jadi BI rate dan PDB itu 2 variabel yang berbeda ya teman-teman. Jadi kita tambah aja. Oke, seperti ini. Cakep ya, cakep. Langsung run. Let's go. Nah, untuk yang ini yang bagian 2 kita cobakan juga. Oke, mantap teman-teman. Untuk bagian yang kedua kita mendapatkan summary atau ringkasan dari bagian uji AK barusan. Oke, lanjut lagi. Karena ini kita akan mencoba untuk menguji asumsi klasik ya. Ini baru hasilnya aja, belum asumsi klasiknya. Oke, jadi yang pertama aku bakal coba untuk membuat pertama itu ada uji normalitas ya. Oke, kita coba bikin pagar. Sebentar. Untuk bagian pagarnya, sebentar ya teman-teman. Oke, balik lagi. Maaf, tadi aku habis minum dulu ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Oke, jadi uji AK kita udah dapat summary dari uji AK tarusan. Yang mana uji AK itu adalah Finance Syariah sama dengan inflasi tambah BI rate tambah PDB tambah nilai tukar dan merupakan data praktikum 6. Langsung karena kita akan menguji asumsi klasik, kita akan coba untuk pertama uji normalitas. Uji normalitas. Nah, ini sebagai perumpamaan aja ya teman-teman. Uji normalitas residual. Nah, ikutin aja, koma, V value lebih kecil dari 5% sama dengan aman. Mengapa teman-teman? Karena normalitas itu kalau P value-nya itu lebih kecil dari 5% itu aman. Sedangkan kalau lebih besar dari 5% itu tidak aman. Jadi seperti itu. Ini gak usah kita kan, karena itu perumpamaan aja. Kemudian yang enter dan bagian yang kelima yang bawahnya itu kita ketik namanya Shapiro test. Nah, Shapiro test buka kurung uji underscore AK, kemudian logo uang ya. Oke, logo uang residual pakai S seperti itu, dan kita coba run.
Ketemu ya Shapiro-Wilk normality test data uji residual WG itu 0,98718 dan Q value 0,7483. Oke, lanjut aja. Ini spasi lagi biar nggak ribet. Coba yang selanjutnya itu kita akan coba uji auto korelasi yang dimana Durbin Watson sama dengan 2 Durbin Watson kurang dari 2 itu sama dengan auto ditambah koma DW atau Durbin Watson lebih besar dari 2 itu auto min atau minus teman-teman minus DW tes kurung uji angka. Oke, habis itu kita coba untuk melakukan tes ya teman-teman. Oke, untuk yang DW tes uji underscore AK kita cobakan. Oke, jadi sebentar. Oke teman-teman, tadi ada uji normalitas itu ternyata karena kan kita bikin perumpamaan ya. Untuk perumpamaannya sendiri agar sistem tidak mendeteksi adalah itu perumpamaan. Jadi kita coba menggunakan alternatifnya itu menggunakan hashtag atau pagar. Seperti itu. Oke, kita coba. Ini kasih pagar aja. Nah, ya kan? Beda. Nah, untuk yang ini kita coba bikin seperti ini. Teman-teman, lanjut lagi. Untuk bagian ini kita lihat. Oke, untuk bagian uji akarnya itu kelihatan hasilnya. Lanjut lagi uji skedastisitas di mana p value kurang dari 5% sama dengan aman. Lanjut yang bawah kita coba PP test uji AK kemudian koma student is sama dengan false koma data sama dengan data praktikum. Ini kita cobakan lagi. Oke, ini hasilnya. Kemudian yang mungkin ini itu yang terakhir ya. Yang terakhir itu ada uji multicall. Uji multicollinearitas di mana VIF kurang dari 10 sama dengan aman. Kita coba VIF buka kurung uji AK. Cobakan lagi. Oke. Jadi kita udah menguji beberapa uji asumsi klasik, di mana ada uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multicollinearitas. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.